Halo, assalamualaikum, Mas Pras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ya, Agus. ya, Mas, kita masih mengembangkan dunia Pertanian. pertanian di Indonesia, Mas. Jadi semua kita ini kita pacu, kita kembangkan menjadi produk-produk andalan Indonesia. Karena ini, Mas, beberapa waktu yang lalu saya ikut proses ekspor salak, Mas, salak pondok. Wah, Ke kemana Pak? Malaysia, ke Thailand, gitu. Jadi ini kan ya membanggakan kita, Mas. Jangan kita impor terus ya kan, Mas. Iya. Itu padahal kita juga luar biasa. Jadi kan sebenarnya ini kan saya tanya ke Mas Pras, ini kan Mas Pras dari Magelang ini, yang daerahnya itu tempat salak pondok. Jadi salak pondok itu kan ya tempat saya dan tempat Mas Pras sama lah, Sleman sama Magelang itulah. Daerah dingin lah gitu. Pasar salak pondok di lereng Gunung Merapi kan gitu. Jadi itu, Mas. Jadi kalau kita melihat, Mas, beberapa salak Indonesia itu sangat terkenal. Nah, salah satunya salak pondok ya kan. Terus kalau kita sampean di Medan terkenal lagi salak Sidempuan, Padang Sidempuan yang berair berwarna merah itu kan, Mas, apanya dalamnya. Salaknya keroan gitu ya Pak. Oh iya, itu tapi kan itu seger loh, Mas. Saya senang yang itu kadang, Mas. Ya, ada sepet-sepetnya juga kan. Iya, airnya banyak, airnya. Kalau pondok nggak ada sepet-sepetnya. Ya, memang cita rasanya lain-lain, Mas. Ada lagi salak Bali, Mas. Bali, Bali berpasir. itu ya krenyes-krenyes gitu kan, Mas. Ada Dan pasir. itu koplak gitu, klok-klok bisinya gitu. Ya, itu saya. Terus di Bali ada lagi, Mas, salak madu, Mas. Salak madu. Itu mahal dan manis, enak kali, Mas. Pernah saya juga. Nggak ada asemnya ya Pak. Luar biasa. Kemudian salak condet, Mas, ada lagi. Ya, kecut tapi. Namanya nggak. Kadang hidup ini kan harus kadang kecut, kadang manis, toh, Mas. Jangan. Seleranya masing-masing. Ini seleranya masing-masing, Mas. Tapi cita rasanya bagus. Salak mana lagi, Mas, yang terkenal itu? Tapi itu kan di Thailand, di mana juga ada salak itu, Mas. Ya, kalau di Jawa nggak tahu ya, namanya salak biasa gitu. Salak biasa yang seperti Sidempuan, tapi dia nggak airnya agak kurang sedikit dan tidak ada warna kemerah-kemerahannya. Ya, itu tadi. Kalau yang di Sidempuan itu dagingnya tebal kali, Mas, pohonnya aja gede kali ya kan. Iya. Ya. Jadi ya ini kan kita membahas salak ini gini, Mas. Yang mau jadi pertanyaan saya itu kan, ya mungkin kalau yang belum tahu mungkin salak ini kan ngeri tuh, Mas, durinya ya kan. Iya, saya pernah jatuh Pak di pohon salak itu. Sama jangan cerita yang itu, aku kan jadi trauma gitu. Udah masuk aja ngeri, Mas. Iya, apalagi sampean kan kalau yang salak Sidempuan itu gedenya luar biasa. Iya. Jadi kan sering digunakan sebagai pagar kan, Mas. Iya. Jadi masuk aja, Mas. Padahal ya. Itu kan untuk kan juga pertahanan diri salak untuk serangan hama kan, Mas. Makanya ya, terutama yang vertebrata gitu kan. Iya, nanti kecucuk irungnya gitu kan, kayak gitu. Mas, ini kan dari kita cerita-cerita tadi, kalau yang salak di Sleman itu kan memang diseleksi, kemudian ini kan, Mas, ketemu yang bagus, tuh perbanyakannya itu selanjutnya lewat cangkok, Mas, kan gitu. Vegetatif ya Pak. Vegetatif. Pertanyaannya, Mas, kenapa kok nggak pakai biji gitu loh, Mas? Pakai biji kan gampang dan dimakan gitu, krucuk-krucuk, disemaikan langsung hidup, Mas. Itu gimana itu, Mas? Ya, jadi kalau salak itu kan termasuk tanaman palma Pak. Tapi beda dengan kelapa sawit gitu. Kalau kelapa sawit itu kan berumah satu, artinya dia ada menghasilkan bunga jantan, bunga betina. Meskipun nanti penyerbukannya silang karena dia mekarnya nggak bersamaan. Tapi kalau tanaman salak itu pure adalah berumah dua Pak, dioecious. Wah, jadi, ini ya dioecious itu ada tanaman yang memang menghasilkan bunga jantan saja terus gitu, nggak pernah menghasilkan bunga betina. Sebaliknya juga ada tanaman yang
menghasilkan bunga betina terus tanpa menghasilkan bunga jantan. Sehingga pure memang harus penyerbukan silang kalau untuk tanaman salak. Sama seperti tanaman kurma sebetulnya yang dulu kita bicarakan. Mas, Nah, berarti ada tanaman jantan, ada tanaman betina kesimpulannya. betul, kalau ini clear, Pak. Clear karena berumah dua. Jadi tanaman jantan, tanaman betina. Nah, kemudian bicara perbanyakan tadi itu adalah bisa secara generatif, artinya melalui biji, atau secara vegetatif tadi dengan sistem cangkokan tadi yang Bapak sampaikan. Nah, kalau yang sistem biji itu kemungkinan terjadi anakannya itu sangat berbeda dengan yang indukannya itu persentasenya besar gitu karena penyerbukannya silang tadi, Pak. Nah, bahkan dia bisa menghasilkan tanaman yang jantan atau tanaman betina juga. Nah, ini yang justru malah nanti produktivitasnya kan bakal menurun drastis gitu. Selain merubah rasa, merubah ukuran, kemudian merubah kelamin dari tanaman salak yang dihasilkan itu, Pak. Makanya kalau dengan vegetatif itu akan sama persis dengan indukannya karena memang itu diambil dari indukan yang kita anggap sudah berkualitas atau unggul. Iya, Mas. Jadi kan itu tadi jawabannya. Jadi kalau masih dalam bentuk salak dan buahnya, Mas, itu kan seragam. Ya, itu seragam. diserbuki apa saja, rasanya tetap salak pondok gitu, Mas. Betul, tapi bijinya, anaknya itu sudah kawinan. Jadi kalau ditanam sudah lari gitu, maleh gitu kan. Ya, sama seperti lelesan kelapa sawit, Pak. Itulah itu penjelasannya. Mau diserbuki dengan polen apapun, itu tetap hasilnya tetap buahnya tetap buah yang sama dengan yang di induknya tadi, tapi anakannya itu akan berbeda dengan sifat induknya gitu. Iya, itulah Mas Pras sudah jawabannya. Itulah kenapa kita memperbanyak salak ini tidak dengan biji. Ya. Nah, karena akan maleh waktu penyerbukannya dari mana-mana nggak jelas. Meskipun kata orang rasanya sama ya Pak, semua pondok katanya gitu. Tapi kalau ditanam lagi bijinya, nah itu berbeda. Betul Mas, itu akan. Makanya kalau di saya dulu kan kecil juga melihara salak pondok ini. Nah, untuk pagar-pagarnya tadi itu digunakan bibit-bibit yang dari biji, Pak. Iya, supaya sebetulnya kalau biji itu dia lebih kokoh, lebih kuat, lebih tapi kan sebagai sumber polen sebetulnya, Pak. Nah, jadi macam-macam selain tadi membentengi dari hama atau juga mungkin manusia gitu kan kita buat untuk pagar, ya selain itu juga sebagai sumber polen karena sampai sekarang penyerbukannya itu yang paling bagus itu dengan assisted pollination atau bantuan manusia, Pak. Memang dilaporkan ada serangga-serangga, berbagai macam serangga, tapi tidak efektif. Gitu. Betul Mas, itu saya tanyakan juga itu. Di Tiga Juhar, di Medan itu juga ada salak pondok di situ Mas. Itu juga mengadopsi 7 tanaman betina, 1 jantan. 7 kan gitu. Tetapi meskipun begitu, masih dibantu oleh penyerbukan itu, pakai keteker itu tadi Mas. Bukan jantan. Itulah kalau di kampung sampean itu kan, di Sleman, di Mundur ada yang di pasar itu jual ketekernya kan Mas. Jual polernya, jantannya, bunga jantan. Nah, itulah ilmu pertanian benernya Mas. Dulu kan saya pernah ini Mas, tempat saya ada salak ngelumut juga ada itu Mas, ngelumut. Ya, salak ngelumut. Salak gading. Wah, kan gitu. Nah, luar biasa Mas. Nah, itu karena saya senang bahas salak ini kenapa Mas? Tanaman asli Indonesia, Pak. Nah, itu kan saya kalau mau seminar-seminar itu kan presentasi kan kan stres kan. Saya makannya salak. Nah, untuk sarapan ya Pak. Itu kan ini Mas, nggak sakit perut, nggak, namanya kan keras pas makan salak itu. Dan ini strategi saya kalau pergi-pergi ke kawan-kawan. Sekarang di Jogja lagi ngetren ini Pak, yang salak ini udah di perempatan jalan udah ini karena harganya agak murah gitu kan Pak. Murah Mas, aku dulu nanam juga aku robak. Padahal kalau di Sumatera kan mahal Pak kalau itu beli di. Iya. Tapi kalau di sini wah lumayan. Iya, ya itu tadi Mas itu untuk zonasi wilayah
bagaimanapun Mas, kalau dari asalnya itu nggak bisa dikalahkan Mas. Oke. Ya, salak pondok ya tetap dari Sleman, Jogja, Magelang itulah yang terbagus kan gitu kira-kira. Kalau empek-empek itu ya Mas Palembang Mas kan gitu. Ya kira-kira gitu. Oke, terima kasih Mas Pras sudah berbagi ilmu tentang budidaya salak. Ya, mudah-mudahan ini menambah khasanah ilmu pengetahuan kita semua, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.